menghitung temperatur di satu kanal gitu kan ya, terus nyari temperatur di sekitar-sekitarnya gitu kan, sudah. Nah, sekarang kita kalau mau menghitung multi kanal, kita harus menghitung pressure drop. Nah, pressure drop ini sebetulnya, nah, ini kita udah bahas sampai sini waktu yang lalu. Ada multi kanal. Nah, kita akan menghitung untuk salah satu kanal. Nah, algoritma waktu itu sudah kita tuliskan di sini. Nah, kita udah tuliskan di sini waktu itu. Jadi kita pertama harus menebak flow, kemudian menghitung pressure drop total di masing-masing kanal, kemudian cari average pressure drop, kemudian tiap kanal harus di-adjust terhadap average. Kalau dia terlalu tinggi dikurangi flow-nya, kalau dia terlalu rendah ditambah flow-nya. Itu aja. Terus perhitungan kembali lagi ke nomor 2, karena kalau nomor 1 nebak kan. Nomor 2, dan ini diputar terus sampai konvergen. Oke, sekarang tadi Anda sudah baca intinya kalau kita punya pressure kanal, pressure dropnya seperti apa? Yang sederhana, ini bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali L per D per G kali rho UZ kuadrat UZ kecepatan ya. kali F. Kemudian kuadrat nih, jangan lupa kecepatan kali F, friction factor. Ini adalah pressure drop untuk pressure drop untuk friction. Nah, biasanya minimal ada sebenarnya 4 pressure drop yang lain-lain yang cukup penting. Yang pertama itu selain friction, itu ada pressure drop karena gravitasi. Nah, kalau gravitasi itu intinya adalah kita ya tinggal diintegralkan rho G, kemudian di sini adalah dz, dimana dz-nya 0 sampai dengan ini tingginya L kan dianggap, maka dianggap sampai dengan L gitu. Nah, ini yang minimal. Nah, di luar itu ada beberapa jenis yang lain, misalnya akselerasi itu karena perubahan density itu akan, dan parameter-parameter lain itu akan berdampak pada akselerasi dari coolant. Kemudian satu lagi yang juga cukup penting itu form factor ya. Ini kalau kita bermain di orifice itu kita perlu perhitungan form factor ini. Nah, tapi untuk sekedar mendemonstrasikan ini kita cukup menggunakan 2 ini. Nah, yang kedua di sini ini adalah, nah sekarang untuk bisa menghitung F, kita perlu mengetahui bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds seperti apa? Rho UZ Kalikan UZ D per mu kan hidrolik diameter dibagi dengan mu. Mu ini apa? Mu shear viscosity. Nah, viskositas ya. Jadi kita perlu tahu ini bilangan rho. Kalau bilangan rho-nya kecil, kita misalnya bisa pakai salah satu formula. F sama dengan 16 per RE ini untuk bilangan Reynolds yang di bawah 2100. Nah, sebetulnya secara detail setiap sistem itu punya korelasi sendiri-sendiri. Jadi memang kalau mau akurat
Itu nanti cari sistem yang paling mirip dengan yang sistem yang kita rancang. Nah, jadi intinya kita ingin menghitung dengan data-data seperti ini. Nah, sekarang coba kita membuat program meneruskan yang kemarin. Misalnya kita punya flow G total. Kemarin kita anggap G-nya berapa ya di sini? .3 bukan ya Pak? Flow rate. Ya, flow rate itu kemarin kita pakai kode apa itu? 0,3. Nah, Oke, sekarang kita G total katakanlah kita punya 0,6, berarti kan kita punya 2 kanal. Kemudian kita anggap G1 sama dengan G total per 2. Ini tebakan kan? G2 sama dengan G total per 2. Nah, sekarang kita ini buat loop. Atau sebelum buat loop mungkin kita menghitung ini aja, pressure drop mungkin kita pakai simbol DP. DP1 itu artinya pressure drop untuk channel 1 ya. Nah, di sini kita mungkin paling gampang kita bedakan aja ininya, apa namanya? Kita bedakan ininya, apa powernya. Misalnya kemarin kita pakai apa itu? P. Power itu ya? Iya pakai. Kemudian TCO ini kan kita pakai power ya. Oke. Nah, ini oke, kita anggap aja ini P power 1, power 2 gitu. PW1. Kemarin berapa kita pakai ya? Power itu kita pakai ini ya. 200 watt per cc ya kemarin. Oke, jadi di sini kita punya 2.0 pangkat 8, ini yang satu, power 2-nya. Kemudian misalnya ini 2, atau ini 300. 3.0 pangkat 8. Oke, jadi ini 2 kanal, semuanya sama kecuali powernya beda ya. Nah, sekarang dengan power yang berbeda, kita asumsikan apa yang berbeda? Rho-nya. Karena kita pakai rho yang fix kan. Nah, harusnya kita pakai korelasi, tapi mungkin untuk sementara agak jelimet kalau pakai korelasi karena merumuskan korelasi itu bisa mungkin 5-10 kali lebih banyak dari program ini secara keseluruhan. Nah, kita sekarang akan mensiasati dengan
eh, density itu apa sih kemarin kita? Rho ya. Rho 1 itu sama dengan ini yang kemarin 700. 700. Kemudian rho 2-nya. Rho 2-nya gimana? Dengan power yang lebih besar logikanya bagaimana dia? Lebih kecil Harusnya kan ya, lebih. Pak? Hah? Dia kan mestinya temperatur lebih tinggi kan ya? Iya, berarti lebih rendah ya, Pak? Ya, oke. Mungkin kita kasih aja lah, katakan 870 gitu ya. 875 gitu. Bapak punten, Pak. 675. 675. Jadi sedikit lebih rendah dari tadi. Nah, jadi artinya di sini efek paling nyatanya itu di density. Nah, density-nya beda. Nah, ini mestinya akan punya dampak pada pressure drop dan konsekuensinya kita harus melakukan adjustment di flow yang tidak mungkin sama. Nah, oke, untuk sementara kita ikuti langkah seperti yang kemarin. Mungkin loop ini kita copy saja. Jadi kita tidak berkepentingan dengan temperatur ini aja. Loop ini yang perlu kita lakukan. Oke, sama dengan 1. Oke. Kemudian apa yang kemarin dihitung? Sebelum itu kita tadi P. Ini ya. Oh, ini untuk sinus kepangkas itu ya. Oke, saya rasa nggak perlu ini. Ini sudah cukup. PJ-nya kita anggap konstan aja dulu sementara. Oke, jadi PJ-nya kita ganti PW1, PW2. Oke, sekarang kita akan menghitung sebentar, ini kita harus pakai elemen sedikit nih. Nah, ini dia. Jadi tadi sudah ada TCO, kita harus bikin TCO, ada TCO2. Kemudian kita selain temperatur coolant, kita juga akan bikin array untuk pressure drop. Drop dan PDR2. Jadi itu untuk kanal 1 dan kanal 2. Oke, jadi ini sudah kita definisikan array-nya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat mulai berjalan di sini. Nah, T coolant cuman di sini kan sebetulnya kita perlu menghitung temperatur secara detail. Cuman kita kan tidak memakai korelasi rinci yang pakai fungsi temperatur. Jadi sebetulnya menjadi mubazir kita ngitung temperatur. Mungkin sementara kita nggak dihitung detail dulu aja.
Nah, kita ini aja menghitung pressure drop tadi ya. PDR 1, PDR untuk posisi. PDR 1 ya. PDR nah, oke. Nah, sekarang pressure drop ini akan bertambah. PDR J-1, dia pressure drop pada satu tahap sama dengan pressure drop sebelumnya, ditambah dengan perjalanan penambahan dia sebanyak dz tadi kan, dia akan bergerak ke atas 1 dz kan. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi. Mana tadi rumusnya? Nah, ini kan perubahan pressure drop, ini L-nya menjadi delta L atau dz ya di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan 2 delta z rho mu atau kecepatan kuadrat kalikan F dibagi D. Oke. Ini sama ini kita terjemahkan. Ditambah rho-nya itu density kan tadi. Rho 1 kalikan, ini ada 2 ya. 2 kali rho kali dz, kita pakai dz ya. Ya, kita pakai dz. Oke, rho dz kemudian dibagi dengan D. D besar. Kita belum pakai kan ya? Ini hidrolik diameter D. Belum ada. Hidrolik diameternya kan kira-kira 1 cm lah ya dia. Kanal ininya kita kasih aja di sini, kanalnya D sama dengan 0,01 gitu. Atau 0,012. Oke. Ini sudah 2 rho dz dibagi D. Nah, kali kecepatan. Nah, kecepatannya ini harus disesuaikan ya. Kita hitung aja dulu preset di sini. Preset 1. Nah, ini adalah V kali A. Kecepatan kali A itu kan debit ya. Jadi kalau kali density itu jadi mass flow rate. Jadi di sini adalah G1 dibagi dengan ini apa debitnya. Debitnya di situ adalah 3,14159 kali, oke, ini di sini density-nya sebelah diameternya kan sebelah luar B ya. Nah, ini harus dikurangi
diameter pinnya kita anggap 1 gitu. Itu berarti sisanya adalah flow untuk sikulan kan? Atau mungkin 0, ini harus dibagi 4 sih. Diameter, sedangkan luas ini kan pin berarti separuhnya diameter. Jadi oke, kita pakai pin saja di sini. Kali 0,5 ya. Ini udah dapat kita luas, kemudian mungkin supaya lebih sedikit, ini adalah luas kanal yang dilalui oleh coolant. Nah, ini langsung aja kita bagi dengan AA. Kanal dibagi lagi dengan density-nya, rho. Nah, ini adalah VZ1. Kemudian untuk VZ2, bagi luas penampang dibagi dengan rho 2. Nah, kita sudah dapat kecepatan. Pressure drop itu dikalikan kecepatan kuadrat ya. Oke. Sudah. Nah, kali friction faktornya. Kalau viskositas air berapa kira-kira? Kalau di internet 0,0089 Pak. 0,0. 0,899. Oke, kita pakai itu aja dulu. Poise sih satuannya Pak. Poise itu artinya satuan SI ya. Jadi kita harus pakai satuan SI semua. Oke, baik Pak. Apa tadi simbolnya mu ya? Kita pakai ini aja lah biar gampang dikenali viskositas. Tadi berapa? 0, tadi berapa nilainya Bu? 0,00. Satuannya harus MPa sekon atau poise ya Pak? Harus SI atau SI aja. Oh, kalau SI yang 1,002 Pak berarti. 1,002 ya. 002 poise ya. Meter PA sekon ya? Ya. Meter mili kayaknya ya. Mili ya. Mili PA sekon. Meter? Mili PA sekon. Mili pascal second. Megapascal. Mili Pak 1,002. M-nya kecil sih Pak. 1,002 mili pascal second. Berarti harus kali 10 pangkat min 3 dong. Oh ya. Ya.
Iya. Kalau yang satuannya poise saja ada nggak? Ada Pak 0,00899 itu Pak. 0, 0,899. ya mungkin sekitar ini. Sekitar ini. Ini kan 10/43 tadi. Iya Pak, dibagi 1000 ya iya. Pak. Iya. Ini satuannya tadi yang 1 kali 10/43 ini. MPa milipascal second Pak, MPa S. Kalau tadi 0,00 nolnya 2 atau 3? 2 Pak, 2, Pak. 0,00899. Nolnya Itu ada 3. Hmm. 0,00899. Tapi agak beda ordernya ya. Ini Sama kan ya Pak? 10/43. Kalau yang itu kan mendekati 10/43 ya. Bentar. Sebentar kita lihat lagi. Water viscosity. Milipascal. Oh, tadi apa? Centipoise, millipoise. Tadi poise, Pak. Yang tadi milipascal. 0,00899, hampir mendekati ini, Pak. Ya, 0,0009 lah gitu ya. 899 ya. Oke, kita pakai itu aja. 0,00099. 0,009 gitulah. Oke. Nah, kita udah dapat, berarti kita bisa nyari Rinald. Rinald 1 berarti rho 1 kali BZ1 kali diameter tadi ya, D. Kemudian dibagi dengan vis. Oke. Kemudian Rinald 2 sama dengan rho 2 kali BZ2 kali D per viskositas. Oke. Nah, dari sini kita akan dapatkan friction factor yang berbeda. Per 1, friction 1 itu kalau menurut yang Fanning 16 per RE1. FR2 sama dengan 16 per FR2. Oke. Nah, kita sudah dapat friction factor. Pressure drop berarti 2 rho dz per d vz kuadrat kali F aja kan? Kali FR. Ini udah dapat. Kemudian ditambah rho 1 kali G 9,8 kali dz. Tambah. Oke. Ini pressure drop 1. Nah, sekarang yang PDR2 C ini sama sebetulnya semuanya kecuali ya indeksnya disesuaikan 2.
Rho-nya Rho 2, DZ D, BZ2, kemudian PR2, Rho 2 ya. Bapak itu VZ-nya satu lagi belum diganti. Yang mana? Oh, ini ada satu Ya. lagi. Oh iya. Oke. Nah, ini pressure drop terakhir itu sudah akan merupakan akhir dari kanal itu. Nah, coba kita run saja di sini. Ada kesalahan di ini 76. Oh, ini salah. Harusnya RE2. Oke. Save. Run. Masih ada kesalahan kayaknya. Oh, kenapa VZ-nya jadi negatif? Oke, ini ada masalah. Kenapa VZ negatif ya? Oke, sementara ini kita tutup dulu supaya dia enggak ini. Nah, kita akan lihat parameter-parameternya dulu. Dia udah hitung dengan benar dulu. Ini windownya kok nggak kelihatan sih. View. Ini save dulu. Kayaknya nggak berubah tadi parameternya. Nah, kita run ulang aja.
Oke, nah ini biar seperti ini saja. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Friction semua pada negatif, ini ada yang aneh nih. Oke, G1 0,3, G2 0,3, power ini rho 1, rho 2. Ini AA-nya negatif ya. Oke, kita cek berarti kesalahan di luas ininya. Itu ada dikurangi apa 4 dikurangi? Ini D-nya berapa sih? 0,012. Oh iya, ini masih senti. Ini kan harus dijadikan meter. Ya, udah tahuan masalahnya. Jadi si internal silindernya diameternya masih dalam senti tadi. Bapak mau nanya kalau yang minus itu Pak? Hah? 4 minus jadi 4 min pi r kuadrat ya Pak? Minus? Ini minus bukan Pak? Ini? Nah, ya. Ini kan silinder dalam. Ini pin. Iya, benar. Ini silinder luar. Nah, ini sekarang udah betul hasilnya nih. Oh ya, baik Pak. Oke ya, sekarang kita buka ininya. Biar dia kelihatan. Kita mau tahu berapa pressure drop-nya. Oke. Nah, save. Taran. Kenapa 0 di hasilnya ya? Oke, kita coba lihat. PDR sebelumnya udah. Ditambah 2 kali rho. Rho nilainya tidak aneh. DZ ada kan? PZ juga nilainya sudah ada. FR sebentar, kita mau lihat DZ-nya berapa tadi ya? Di atas mestinya ada DZ ya. 0,03. Kenapa kecil sekali? Oke, sementara DZ-nya kita suruh nulis ulang dia di sini. Jadi 0 di tengah jalan dia. Oke. Kalau gitu ini kita tutup lagi. Oke, save. Run. Oke, DZ masih betul dia. Oh, malah. Oke, kita lihat komponennya apa? DZ,
Row 1, row 2 mana tadi di sini? Row 1, row 2 tidak 0. Oke. DZ tidak 0. Hidrolik diameter D Nah, di sini D-nya kemana tadi? Di line ke-68 Pak D-nya. Ya, ada mestinya dia. Oke, tapi ya rasanya nggak ada yang aneh nih. VZ juga ada keluar nilainya. Mana tadi? VZ nih, VZ1, VZ2, VZ1 ada nilainya, VZ2 ada nilainya. FR1, FR2. FR1 ada nilainya, FR2 juga ada nilainya. Oke, saya buka yang satu dulu ya. Save, run. Oh, kenapa? Kelihatannya aneh nih parameter apa yang muncul, nggak jelas. Kelihatannya yang tertulis agak beda dia. Oke, gini saja. Saya akan tulis 1 sama dengan PDR drop 2 sama dengan PDR oke, ini aja. Save, run. Nah, ini ada nilainya, pressure drop. Tadi kelihatannya dia ngeluarin array tapi nggak tahu array yang mana gitu. Nih, keluar. Jadi pressure dropnya kelihatan beda kan? Kenapa beda? Karena apa namanya? Nah, sekarang kita akan bikin ini cara paling sederhana untuk melakukan adjustment pressure drop ya. Nah, berarti kita harus bikin satu loop lagi. Nah,
Ini dia. Gini saja, barangkali sebetulnya sudah cukup jelas ya bahwa dia bisa ngitung pressure drop ini kan. Ini sudah pressure Iya, Pak. drop pada kondisi friksi dan ini. Intinya gini, kita ingin membuat suatu program paling simpel begini. Ini kita hitung, ini kan tadi asumsinya apa? Flow-nya masih dibagi dua sama kan? Iya. G totalnya segini, G1, G2-nya masih sama. Akibatnya G2 lebih besar dari G1. Mengapa? Karena G2 itu density-nya lebih kecil, otomatis flow rate lebih tinggi. Iya. Dan kecepatannya lebih tinggi. Jadi yang channel 2 G-nya harus dikurangi. Jadi G2-nya harus dikurangi. Nah, masalahnya kalau bisa Anda modif si program ini dengan cara menambah ini satu loop di luarnya ini. Nah, loop di luarnya ini akan mengejas G1 dan G2. Tapi totalnya harus sama dengan G total. Nah, setiap kali ngitung dia diambil hasilnya. Ini Anda ubah jadi array. Jadi P drop 1, P drop 2 ini Anda buat jadi array. Berapalah mungkin 100 gitu. Nah, setiap array itu nanti mencatat nilai flow yang berbeda-beda. Jadi Anda bikin P drop 1, P drop 2, kemudian G-nya tadi kan G1, G2, tapi mungkin ini dibuat yang tabel TG1, TG2, tabel G1, tabel G2 disimpan juga. Nah, setiap kali ini Anda dapat, ini disimpan. Jadi nanti Anda akan punya koleksi G1 berapa, G2 berapa, bervariasi gitu. Kemudian pressure drop 1 berapa, pressure drop 2 berapa, sesuai dengan masing-masing variasi. Nah, cara paling gampang, nanti si pressure drop 1 dengan pressure drop 2, kita buat di grafik yang sama. Mana titik ketemu pressure drop 1, pressure drop 2, itu adalah titik di mana dia adalah kondisi real. Jadi titik, nanti tinggal tarik ke bawah, flow rate-nya dicari itu berapa gitu. Nah, coba Anda lakukan itu. Ini hari apa ya? Kamis ya? Kamis, Pak. Oke, nanti kita ketemu lagi Sabtu. Mestinya Anda sudah bisa dapat itu programnya. Jadi Anda modif sedikit, ini nanti program saya upload. Anda modifikasi sedikit dengan menambah satu loop di luar sini, di mana apa yang dilakukan di dalam loop itu kita mengejas flow ini. Flow ini di-adjust sedikit demi sedikit, yang satu jumlah totalnya sama. Jadi ketika ini kan intinya G1 naik, G2 turun. Naiknya sedikit-sedikit aja. Nah, nanti kita akan membuat plot grafik antara pressure drop 1, pressure drop 2. Titik pertemuan kedua grafik itu adalah kondisi real ketika keduanya pressure dropnya sama. Nah, di situ flow-nya kita akan kunci. Itu adalah kondisi realnya. Cukup jelas mungkin? Bapak boleh tanya nggak, Pak? Iya. Saya tuh sering lihat rumus densitas dari buku atau dokumen IAIA, Pak. Itu bisa digunakan, rumusnya itu bisa digunakan di mana ya, Pak? Kan dia tergantung T-nya berapa. Sementara di sini kan saya nggak lihat. Belum. Kita memang masih belum masukkan detail realnya. Nanti itu ada faktor temperatur. Cuman kita sengaja mereduksi supaya nggak terlalu kompleks. Sebetulnya paling gampang nanti ngambil dari sebagian program saya, itu secara rinci ada itu. Untuk air, untuk liquid metal, untuk gas sudah ada semua. Jadi memang harus nanti dicari dulu. Masalahnya apa? Program rinci untuk ngitung parameter thermal itu, ini kan program berapa baris ya total? 60 ya? 80. Program untuk ngitung data real time thermal itu di atas 1000 baris. Jadi itu jauh lebih rumit. Ya sebetulnya kecil tapi korelasinya tuh lumayan itu. Nah, mungkin pertama ini dulu aja, pakai yang seperti ini dulu, jadi disimplifikasi. Nanti kalau Anda udah terbiasa, baru kita maju satu langkah, pakai korelasi yang relatif simple tapi sudah lumayan valid gitu ya. Kayak ini kan kita pakai 2 pressure drop, tapi ini udah cukup valid gitu ya.
Nah, paling nanti tinggal kita mengadjust parameter yang tergantung temperaturnya itu gitu. Nah, sementara ini Anda fokus di itu aja dulu, mengadjust supaya Anda bisa mendapatkan dua kanal ini sama pressure drop. Nanti setelah dua kanal, kalau Anda sempat, Anda bikin saja mungkin supaya nggak terlalu drastis, 3 kanal dulu aja. Jadi ini di extend untuk 3 kanal, Anda mengadjust lagi. Nah, cuman kalau 2 kanal itu masih simple, kita bisa bikin grafik. 3 kanal udah nggak bisa kan. Kalau 3 kanal nanti kita harus pakai dicari pressure drop rata-rata. Terus kalau yang apa? Yang hasil pressure dropnya akhirnya itu di bawah rata-rata, itu dinaikkan sedikit-sedikit flow-nya. Kalau yang di atas rata-rata dikurangi sedikit demi sedikit flow-nya gitu. Nah, barangkali tuh mungkin Sabtu paling enggak yang 2 kanal selesai, yang 3 kanal ya mungkin ada yang sudah, ada yang belum, nanti kita lihat di Sabtu ya. Ini nanti saya upload ya ini ya programnya. Ada pertanyaan lain barangkali? Sabtu di jam berapa Pak? Sabtu mungkin jam berapa ya? Jam 10-an gitu bisa? Saya bisa Pak. Yang lain Sabtu jam Insya Allah 10? bisa Pak. Hah? Bisa? Insya Allah bisa Pak. Ya, Bu Fitria bisa? Oke ya, gitu aja ya. Jadi kita nanti ketemu lagi Sabtu. Ini program nanti saya upload. Nah, kemudian Anda coba buat untuk 2 kanal dan 3 kanal. Nah, nanti kalau sudah 3 kanal, kita generalisir menjadi N kanal. Tapi program adjustment-nya itu sudah di dalam program. Sudah tidak usah kita visualisasi karena terlalu rumit ya. Oke, saya rasa sementara di sini dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.